Bab 11, Ember uang pertama. 30.000? Apa Anda sedang bercanda? Aku akan memberi 50.000, gadis muda. 60.000, pria lain menawar. 70.000. 80.000. 120.000. Semua orang kembali terkejut. 120.000 untuk gelang porselen biru dan putih dari dinasti Ming dan Qing terlalu mahal. Guning juga terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia menjual barang antik. Dia tahu barang antik itu mahal, tapi harganya tetap merupakan kejutan besar baginya. Dia pikir 40.000 sudah cukup mahal, karena kekuatan gelang ini tidak kuat. Itu tidak terlalu berharga karena sejarahnya pendek. 120.000 tidak ada artinya bagi Guning di kehidupan terakhirnya, tapi untuk saat ini, itu adalah jumlah uang yang sangat besar. Pada akhirnya, Guning menjual gelang itu seharga 120.000 yuan. Meski semua orang terkejut dengan harganya yang mahal, hanya para ahli yang mengetahui bahwa gelang ini jauh lebih berharga daripada harga yang ada di pasaran. Gelang yang terbuat dari porselen biru dan putih dari dinasti Ming dan Qing, meskipun rusak, harganya mahal. Saat ini, piring porselen biru dan putih dari dinasti Ming dan Qing bernilai jutaan yuan. Harga gelang ini tidak akan kurang dari 200.000 di pasaran. Meskipun Guning tidak berpengalaman, dan tidak tahu berapa sebenarnya nilai gelang ini, dia tidak akan menyesal. Dia membutuhkan uang saat ini, dan tidak punya waktu untuk menunggu pembeli yang lebih murah hati. Selain itu, dia tidak tahu bagaimana cara memasarkan gelang ini. Ada bank khusus di pasar barang antik. Seseorang perlu pergi ke bank untuk mendapatkan uang. Guning tidak punya kartu bank, tapi kartu identitasnya. Jadi dia punya satu kartu bank di tempat. Setelah menerima uang, dia memberikan gelang itu kepada pembeli, dan setelah itu biaya layanan transfer ke penilai. Biaya layanannya berkisar antara ratusan hingga ribuan. Itu tergantung pada penjualnya. Pendapatan Guning tidak banyak di industri barang antik, jadi dia hanya perlu membayar 2.000 yuan. Tapi Guning murah hati, yang langsung membayar penilai 10.000. Ketika dia meninggalkan bank, Guning merasa dia menjadi sasaran. Jalan antik bukanlah tempat yang aman dengan berbagai macam orang di sekitarnya. Wajar jika dia menjadi incaran seseorang begitu dia mendapatkan uang dalam jumlah besar. Guning menjadi tenang. Dia meninggalkan jalan antik tanpa tertunda. Begitu Guning meninggalkan jalan, beberapa pria yang menguntitnya paksa ke depan untuk berhenti. 4 penjahat berusia sekitar 20 tahun di sekitar Guning. Yang lainnya lari ketakutan, dan tidak ada yang mau membantu. Beri kami semua uangmu, atau aku akan memberi pelajaran. Kepala penjahat itu, yang berambut kuning mengancam Guning. Oh, bagaimana caranya? Guning memicingkan matanya, seolah dia tidak peduli. Dan para penonton terkejut melihat Guning begitu tenang. Bukankah dia takut? Apakah dia berpura-pura? Atau, apakah menurutnya ada orang yang mau membantu? Para preman itu terkenal kejam di wilayah ini, dan tak seorang pun berani terlibat. Jangan pernah berharap seseorang akan menyukainya. Izinkan saya memberitahu Anda, tidak ada yang berani melakukannya. Berikan saja uangmu. Pria berambut kuning mengancam sekali lagi. Guning tahu tidak ada yang mau membantu, karena semua orang telah melarikan diri. Namun, dia yakin dia bisa dengan mudah mengalahkan orang-orang jahat itu. Ambillah sendiri jika kamu mau. Guning menantangnya. Kamu, para preman itu langsung merasa kesal. Besar. Pukul dia. Perintah pria berambut kuning. Kemudian, 2 penjahat berlari ke arah Guning, mencoba menangkapnya. Tapi sebelum mereka bisa mendekatinya, Guning menendang perut seorang pria. Pria itu langsung jatuh ke tanah kesakitan. Kemudian, Guning beralih ke yang lain, dan langsung meninjunya. Yang terakhir ini langsung menderita. 2 penjahat lainnya kaget sekarang. Di luar imajinasi mereka, seorang gadis remaja bisa begitu kejam. Tiba-tiba, seorang anak laki-laki yang merangkak keluar menyerang pria berambut kuning itu. Pria itu langsung terjatuh. Satu-satunya, yang ditinggal sendirian berdiri di sana, langsung melarikan diri. Sayangnya, dia berlari terlalu cepat hingga tidak bisa mengenali arah, dan menabrak tiang, lalu terpental kembali ke tanah. Guning tertawa terbahak-bahak melihat adegan lucu ini. Tepat pada saat ini, anak laki-laki yang menyerang penjahat berambut kuning berlari ke Guning. Dia berkata dengan semangat, Guning, ini benar-benar kamu.
Saya pikir saya salah. Wow, kamu sangat bagus dan mengalahkan dua orang dengan mudah. Guning mengenal anak laki-laki ini. Dia adalah senior dari kelas atas di sekolah menengah mereka. Namanya Myuke. Tinggi Myuke hampir 5'11". Dia adalah seorang anak laki-laki yang tampan dan tampan. Guning dan Myuke berasal dari kelas yang berbeda. Dia tahu Myuke adalah teman sekelas Qin Zheng dan mereka adalah teman baik. Myuke juga mengetahui kebenaran di balik hubungan dia dan Qin Zheng. Tapi Myuke berbeda dari teman-temannya. Dia adalah anak laki-laki yang baik dan jujur. Dan bahkan kejadian secara diam-diam bahwa Qin Zheng bukanlah tuan kanannya. Tapi saat itu, Guning sangat mencintai Qin Zheng. Dia tidak mau mendengarkan orang lain. Memikirkan hal itu, Guning sebenarnya memiliki pendapat yang bagus tentang Myuke. Terima kasih banyak, Myuke. Guning tersenyum pada Myuke dan mengucapkan terima kasih dengan tulus. Meskipun dia mampu mengatasi semuanya sendiri, Myuke memang membantu. Dia harus berterima kasih padanya untuk itu. Guning adalah seorang gadis cantik. Dia tampak biasa saja hanya karena dia menghabiskan lebih sedikit waktu untuk berpenampilan. Senyuman Guning membuat Myuke memerah. Terima kasih kembali. Dan menurutku meskipun aku tidak menyukainya, mereka tidak akan menyakitimu sama sekali. Myuke sedikit malu di hadapan Guning. Bagaimanapun, terima kasih banyak telah membantuku, kata Guning. Tiba-tiba, Myuke teringat sesuatu yang penting. Dia menatap Guning dengan heran. Oh, ku dengar Qin Zheng putus denganmu pada hari Jumat, dan kemudian kamu mengalami kecelakaan mobil. Bagaimana kabarmu saat ini? Myuke tidak punya niat untuk menyakiti perasaan Guning. Dia sangat peduli padanya. Tapi dia belum pernah ke sana secara langsung, jadi dia hanya mendengarkan. Dia percaya itu adalah kesalahan Qin Zheng, tapi dia tidak punya hak untuk terlibat dalam hubungan pribadi temannya. Bab 12, Keluarga Guking. Wajah Guning sedikit berubah, tapi bukan karena Myuke. Dia tahu Myuke peduli padanya. Oleh karena itu Guning meminta kembali untuk bersenang-senang. Apakah kondisi saya terlihat buruk? Myuke menjadi bodoh. Guning baik-baik saja. Dia tampak seperti tidak terjadi apa-apa. Atau, dia tidak akan mampu menjatuhkan dua orang dewasa. Itu bagus, dan sekarang kamu tahu orang seperti apa dia. Jadi, Myuke bermaksud memberitahu Guning untuk melepaskan ilusi apapun tentang Qin Zheng, tapi dia pikir itu bukan urusannya. Itu tidak akan terjadi lagi. Saya sudah menyerah pada Qin Zheng. Guning tahu bertahan apa yang ada dalam pikiran Myuke. Dia tidak peduli sama sekali. Senang mendengarnya, Myuke merasa lega. Myuke sebenarnya tidak jatuh cinta pada Guning. Dia hanya benci melihat gadis lugu diintimidasi. Sekarang sudah larut. Saya harus pulang, kata Guning. Tentu, sampai jumpa, jawab Myuke. Karena Guning menghasilkan banyak uang hari ini, jadi dia naik taksi untuk pulang. Guning ingin membeli smartphone pada awalnya, tapi sudah terlambat. Dia tidak ingin Gumen khawatir, jadi dia langsung pulang. Memang benar, Gumen meneleponnya sekali ketika dia sudah setengah jalan, sementara Guning butuh 20 menit lagi untuk sampai di rumah. Jalur taksi lebih pendek dan lebih cepat daripada bus, jadi Guning hanya menghabiskan waktu 40 menit dalam perjalanan pulang. Setengah waktu lebih sedikit daripada bus. Ketika Guning tiba di rumahnya, saat itu hampir jam 6 sakit. Gumen sudah menyiapkan makan malam. Keluarga Guking juga ada di sini hari ini. Mereka datang mengunjungi Guning karena dia baru saja meninggalkan rumah sakit. Paman Guning bernama Jiangsu dan sepupunya bernama Jiang Xinyue. Rumah Ningning. Saat Guning masuk, Jiangsu dan Guking menyambutnya. Bibi, Paman, dan Xinyue, senang bertemu kalian semua, Guning menyapa mereka. Kakak, senang bertemu denganmu juga, Jiang Xinyue menyapa Guning. Dia adalah gadis yang pemalu. Jiang Xinyue sekarang berusia 15 tahun. Dia adalah siswa kelas 3 di sekolah menengah, dan seorang gadis pendiam yang tidak banyak bicara. Untungnya, dia tidak menegaskan dirinya seperti Guning yang lama. Dia seorang sejarawan dan punya banyak teman. Di antara generasi muda di keluarga Gu, Jiang Xinyue hanya menyukai Guning. Selebihnya, dia telah menyelesaikannya. Jiangsu 2 tahun lebih tua dari Guking,
45 tahun, namun tampak lebih tua dari usia sebenarnya. Dia bekerja sebagai sopir truk di sebuah lokasi konstruksi. Itu adalah pekerjaan buruh. Jiangsu memperoleh ribuan yuan setiap bulan. Dengan gaji Guking, mereka menjalani kehidupan yang lebih baik daripada Guning dan ibunya. Namun, keluarga Guking masih hidup dengan anggaran terbatas. Mereka tidak mampu membeli rumah, tetapi tinggal di rumah sewa. Meskipun kota F adalah kota lapis ketiga, harga rumahnya tidaklah murah, terutama di pusat kota. Bahkan di pinggiran kota, dibutuhkan setidaknya ratusan ribu yuan untuk membeli rumah untuk ditinggali seluruh keluarga. Orang tua Jiangsu telah lama meninggal, jadi dia tidak perlu menghidupi orang tuanya, tetapi masih sangat sulit baginya untuk menabung cukup uang karena biaya sewa dan biaya sekolah. Jadi itu adalah harga yang sangat mahal bagi mereka. Selama mereka punya makanan untuk dimakan, pakaian untuk dipakai, dan anak mereka bisa bersekolah, mereka merasa bahagia. Meskipun keluarga Guking hidup dengan anggaran terbatas, mereka akan membantu Guning dan Gumen kapanpun mereka bisa. Ketika Guning dirawat di rumah sakit, anggota keluarga Gu lainnya mengabaikannya. Bahkan ketika Gumen memanggil mereka untuk meminjam uang, mereka semua menolak. Hanya Guking dan Jiangsu yang mengunjungi Guning. Selain itu, mereka telah memberikan seluruh tabungan mereka kepada Gumen untuk membantu operasi Guning. Temukan, lahap, kenikmatan, NVLBN. Untungnya, Guning akhirnya pulih. Guning tidak ingin memberitahu Gumen bahwa dia telah menghasilkan banyak uang. Dia ingin menunggu sampai dia mampu membeli rumah. Dan dia pasti tidak akan pernah melupakan keluarga Guking. Dia juga akan membantu mereka menjalani kehidupan yang baik ketika dia menjadi kaya di masa depan. Memikirkan hal itu, Guning tiba-tiba membuka mulut, "Ibu, bibi, dan paman. Saya berjanji akan membiarkan Anda menjalani kehidupan yang baik ketika saya menjadi sukses di masa depan." Semua orang dikejutkan oleh Guning. Tidak peduli apakah itu benar atau tidak. Mereka merasa senang karena Guning peduli pada mereka. Dan Guning baru saja tumbuh dewasa, masa depannya masih tidak dapat diprediksi. Besar. Kami akan menunggu sampai harinya tiba. Ningning, kami yakin Anda bisa sukses. Tepat sekali, kami semua mempercayaimu. Guking dan Jiangsu tergerak, dan menyemangati Guning pada saat yang bersamaan. Gumen kemudian mengetahui bahwa Guning telah berubah. Dia sekarang lebih ramah dibandingkan sebelumnya. Karena mereka sangat mencintai satu sama lain sebagai keluarga, mereka bersenang-senang hari itu. Berbaring di tempat tidur sebelum tertidur, Guning mengeluarkan buku catatannya untuk dibaca. Meskipun Guning adalah murid yang baik dalam inkarnasi sebelumnya, tetapi tidak cukup baik. Lebih sulit bagi Guning dalam inkarnasi ini untuk masuk perguruan tinggi. Jadi, Guning harus menghabiskan lebih banyak waktu dan energi untuk belajar. Dia membuka buku catatannya, membaca 10 baris sekaligus. Semua isinya telah tertanam dalam ingatan. Mata Giok sungguh luar biasa. Hari kedua adalah hari Senin. Gumen sudah memanggil kepala sekolah Guning untuk cuti beberapa hari karena kecelakaannya. Meskipun Guning baik-baik saja saat ini, Gumen masih ingin dia tinggal di rumah. Tapi Guning percaya sebaliknya, dia ingin bersekolah. Gumen akhirnya setuju. Guning bertemu Xiao Feifei kemarin. Dia tidak ingin kepala sekolahnya mengetahui bahwa dia telah pulih tetapi tidak bersedia menghadiri kelas. Guning tidak peduli dengan kesulitannya. Dia hanya tidak ingin mendapat masalah lagi. Kelas pertama pukul 6.50 pagi. Guning membutuhkan waktu sekitar 20 menit untuk sampai ke sekolahnya dengan bus. Biasanya, Guning bangun jam 6 pagi. Gumen berangkat kerja jam setengah 8 karena pabriknya tidak jauh. Gumen membutuhkan waktu setengah jam dalam perjalanan ke tempat kerja, jadi dia meninggalkan rumah pada pukul 7.40 pagi. Jadi, agar Gumen bisa tidur lebih banyak, Guning tidak pernah sarapan di rumah, tetapi akan makan 3 kali di sekolahnya. Dia baru pulang ke rumah ketika kelas terakhir telah selesai. Bab 13. Orang yang tak tahu malu. Guning mendapat tunjangan mingguan sebesar 100 yuan. Memang tidak banyak, tapi bagi Guning itu banyak. Ketika Guning meninggalkan rumahnya, Gumen menghadiahkan 100 yuan. Meskipun Guning punya banyak uang sekarang, dia tidak ingin ada yang mengetahuinya. Dia mengambil uang dari Gumen seperti biasa. Guning tidak naik bus, tapi berlari ke sekolahnya.
Karena kesehatan Guning tidak baik, dia perlu berolahraga. Guning memutuskan dia akan lari ke sekolahnya mulai sekarang, kecuali pada hari hujan. SMA nomor 3 Kota F adalah SMA biasa. Ada 5 SMA di Kota F. Hanya SMA nomor 1 yang unggul, dan sisanya biasa-biasa saja. Guning telah berlari selama setengah jam ketika dia tiba di sekolahnya. Guning memang lemah. Berlari setengah jam membuatnya lelah. Guning ingin menjadi kuat, tapi dia juga tahu butuh waktu untuk mencapai tujuannya. Jadi, dia tidak ingin memaksakan diri terlalu keras. Dia ingin mencapainya terpilih demi terpilih. Guning telah meninggalkan rumahnya lebih awal, jadi masih ada 20 menit sebelum kelas pertama. Dia memutuskan untuk sarapan dulu. Dia pergi untuk membeli sarapannya, dan menyelesaikan perjalanan pulang. Guning. Saat Guning kedua kali masuk ke gedung pengajaran, suara laki-laki muncul dengan intimidasi. Guning mengerutkan kening, karena dia tahu siapa suara familiar ini. Itu adalah Qin Sheng. Dia menoleh. Itu memang Qin Sheng. Qin Sheng tingginya sekitar 5'11", dengan kaos putih dan celana jeans. Dia adalah seorang laki-laki atletis yang sangat tampan, dan populer di kalangan perempuan. Tapi apa yang telah dia lakukan pada Guning sangat tidak tahu malu. Apa? Guning tetap tanpa emosi, seolah anak laki-laki itu hanyalah orang asing baginya. Sebenarnya itu adalah kebenarannya. Meskipun dia memiliki semua kenangan tentang Guning, dia adalah Tang Aining. Kecuali Gumen dan keluarga Gu Qing, sisanya adalah orang asing bagi Guning. Bahkan kerabat di keluarga Gu, dia tidak akan peduli dengan mereka. Qin Sheng adalah penyebab kematian Guning, tetapi Guning telah dilahirkan kembali sekarang. Dia tidak punya niat untuk membalas dendam padanya. Jika mereka tidak menemukan masalah apapun di dalamnya, dia akan membiarkannya pergi. Tetapi jika mereka mau, Guning akan melawan. Melihat Guning, Qin Sheng sangat terkejut. Bukankah dia mengalami kecelakaan mobil? Kenapa dia terlihat begitu baik sekarang? Karena keheranannya, Qin Sheng tidak menyadari sikap Guning terhadapnya telah berubah. Dia bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Meskipun Qin Sheng tidak menyukai Guning, dia merasa bersalah atas kecelakaannya. Kemudian, Guning bertanya balik. Apa? Qin Sheng tidak mengerti, apa maksudmu? Guning mendengus sambil tertawa. Dia memandang Qin Sheng seolah dia idiot. Qin Sheng, apakah kamu buta? Tidak bisakah kamu melihat bahwa aku berdiri di sini tepat di depan matamu? Saya baik-baik saja. Tinggalkan aku sendiri. Anda. Qin Sheng langsung tidak senang, karena dia telah dipermalukan. Namun, dia lebih terkejut dengan perubahan Guning. Dia sangat berani dan terus terang sekarang, yang benar-benar berbeda dari Guning yang pendiam dan merendahkan diri. Apakah ini karena kecelakaan mobil? Dia telah banyak berubah. Ya, jiwa telah tertukar, dan kepribadian juga telah berubah. Apa? Guning berkata dengan tenang, seolah dia tidak meneriakinya sama sekali. Bagus, terdengar suara wanita yang nyaring. Orang-orang yang tidak tahu malu itu membangun kebahagiaannya di atas penderitaan orang lain, dan mereka bahkan bangga akan hal itu. Gadis itu berseragam sekolah dengan rambut lurus panjang. Dia memiliki fitur yang sangat cantik dengan mata bulat besar, bibir tebal, dan terlihat manis. Tapi tingkah lakunya sangat berbeda dengan penampilannya. Dia menyombongkan diri dengan sikap kasar. Itu 10 menit dari kelas pertama. Ada banyak siswa yang berjalan masuk. Perkataan gadis itu menarik banyak perhatian. Qin Sheng terkenal di sekolah menengahnya karena ketampanannya, kinerjanya yang luar biasa, dan keluarga kaya. Tapi, semua itu ada di mata orang lain. Hanya teman-teman terdekatnya yang tahu apa yang sebenarnya disukainya. Jika dia benar-benar anak baik, dia tidak akan mengejar Gu Xiaoxiao dengan syarat menyakiti gadis lugu lainnya. Namun, semua penonton berdiri di sisi Qin Sheng. Mereka tidak percaya bahwa apa yang terjadi antara Qin Sheng dan Guning tidak bermoral. Mereka malah menganggapnya menarik. Hanya MUK yang memperingatkan Guning. Dan tidak ada orang lain, kecuali mereka, yang mengetahui kebenaran tentang apa yang telah terjadi. Qin Sheng tidak mengizinkan Guning memberitahu orang lain, karena ini adalah permainan dari awal hingga akhir. Jika ada orang lain yang tahu Qin Sheng punya pacar seperti Guning, yang miskin, merendahkan diri, dan buruk dalam belajar, dia akan dipermalukan. Chu Peihan, kamu.
Qin Sheng kesal sementara kerumunan orang bingung. Dia ingin membantah, tapi tidak tahu bagaimana caranya. Dia tahu di dalam hatinya bahwa dia telah melakukan sesuatu yang buruk. Di sisi lain, Guning sedikit mengernyit saat mendengar nama Chu Peihan. Dia tahu gadis itu terkenal di sekolah. Tapi gadis itu tidak terkenal karena hal baik. Dia selalu terlambat masuk kelas, terlibat perkelahian dan lain sebagainya. Dia telah menerima banyak peringatan. Biasanya, dia akan dikeluarkan, tapi dia sangat pandai belajar dan selalu masuk 40 besar. Terlebih lagi, dia berasal dari keluarga yang berkuasa, jadi dia tidak takut diusir sama sekali. Wah, jangan mudah marah. Lagi pula aku tidak memanggil namamu. Chu Peihan menertawakan Qin Sheng. Bab 14, Yu Mixi. Sikap arogan Chu Peihan membuat Qin Sheng berang. Namun dia meremehkannya, karena Chu Peihan memang belum memanggilnya. Qin Sheng tahu bukanlah keputusan bijak untuk tinggal di sini lebih lama. Dia mendalami, menatap Chu Peihan, dan menatap Guning dengan rumit, lalu pergi. Menurutku dia berencana. Dia hanya seorang yang sedang mabuk dan bosan. Chu Peihan merasa bosan saat Qin Sheng pergi. Sebenarnya Qin Sheng belum pergi jauh. Dia mendengar setiap kata yang baru saja diucapkan Chu Peihan. Dia kesal, tetapi mencoba yang terbaik untuk menahan kemarahannya. Meskipun Chu Peihan tidak terkenal karena hal baik, Guning menyukainya. Dia pikir dia adalah gadis yang baik dan lucu. Setidaknya, Chu Peihan nyata. Hei, apakah ini laki-laki yang kamu cintai? Pilihan yang luar biasa. Chu Peihan mengangkat kecerahan dengan kecemerlangan. Alasan mengapa Chu Peihan menjelaskan semuanya adalah karena dia kebetulan melihat adegan ketika Qin Sheng putus dengan Guning. Meskipun dia sangat tidak setuju dengan apa yang telah dilakukan Qin Sheng, dia tidak tertarik untuk terlibat. Dia membela Guning hari ini hanya karena dia setuju dengan setiap kata yang baru saja dikatakan Guning kepada Qin Sheng. Ya, menurutku setiap gadis akan bertemu dengan pria nakal ketika dia masih muda dan bodoh, canda Guning. Ya, tentu saja, Chu Peihan tertawa. Oh, sudah hampir waktunya. Ayo pergi ke kelas. Guning mengabaikan Chu Peihan, melarikan diri. Chu Peihan segera berkomentar, saya menyukai apa yang Anda katakan, dan saya akan menggunakannya di masa depan. Guning tidak tahu harus mengatakan apa. Apakah dia benar-benar menikmati sumpah serapah? Jadilah tamuku, jawab Guning. Apalagi yang kamu punya? Chu Peihan bertanya dengan tulus. Guning menjawab. Tidak ada, jawab Guning dengan santai. Dia tidak ingin diganggu lagi. Chu Peihan mengerucutkan bibirnya, dan menutup mulutnya. Chu Peihan belajar di kelas kedua, sedangkan Guning di kelas 4. Ruang kelas mereka berada di lantai yang sama. Setelah beberapa saat, keduanya naik ke lantai 3. Chu Peihan memasuki kelasnya terlebih dahulu, dan mengucapkan selamat tinggal pada Guning. Di kelas 4 kelas 9. Saat Guning masuk, dia langsung merasakan pemandangan yang tidak bersahabat. Dia menoleh. Xiao Feifei menatapnya dengan cara yang jahat. Ada beberapa gadis lain di sekitarnya yang menatap Guning dengan cara yang sama. Yang Yulu berbagi meja dengan Xiao Feifei, dan gadis itu duduk di depan mereka bernama Wuqinya. Gadis ketiga itu selalu bersama. Yang Yulu dan Wuqinya sebenarnya adalah pembantunya Xiao Feifei, karena mereka mengikuti perintah Xiao Feifei. Jika Xiao Feifei membenci Guning, mereka akan melakukan hal yang sama. Yang Yulu dan Wuqinya bersedia menjadi pembantunya Xiao Feifei karena suatu alasan. Xiao Feifei berasal dari keluarga kaya, sedangkan Yang Yulu dan Wuqinya berasal dari keluarga biasa. Mereka bisa memiliki gaya hidup yang relatif mewah selama mereka mengikuti Xiao Feifei. Terlebih lagi, jika ada anak kaya yang memilih mereka, hidup mereka bisa berubah. Keluarga Xiao Feifei hanya memiliki kekayaan jutaan, dan bukan keluarga super kaya. Keluarga super kaya akan memiliki kekayaan ratusan juta. Jika sebuah keluarga tidak memiliki aset sebanyak itu, mereka tidak akan disebut super kaya. Namun di mata orang normal, keluarga Xiao Feifei cukup kaya. Sekolah menengah nomor 3 adalah sekolah menengah biasa yang tidak memiliki banyak generasi muda kaya raya, jadi orang-orang seperti Xiao Feifei bisa pamer. Melihat Guning datang, pandangan Xiao Feifei berubah menjadi lebih jahat. Xiao Feifei masih marah atas apa yang terjadi kemarin.
Meskipun dia tahu Guning berbeda sekarang, dia tidak takut padanya. Di matanya, Guning masih gadis malang yang tertidur. Sedangkan Yang Yulu dan Wukinya, mereka hanya melakukan apapun yang Xiao Feifei lakukan. Guning malah mengabaikannya. Dia tidak peduli dengan orang-orang konyol itu. Dia menemukan tempat duduknya. Itu di barisan belakang. Guning, senang bertemu denganmu lagi. Kamu tidak datang ke kelas kemarin. Saya khawatir. Setelah Guning duduk, gadis di dekatnya segera berbicara di sana. Guning hampir tidak punya teman di sekolahnya, kecuali gadis ini, Yu Mixi, yang berbagi meja dengannya. Yu Mixi juga berasal dari keluarga miskin. Ibunya telah terbaring sakit di tempat tidurnya selama bertahun-tahun. Ayahnya mengelola toko sarapan untuk menghidupi seluruh keluarga. Keluarga Yu Mixi juga hidup dengan anggaran terbatas, karena penyakit ibu dan biaya sekolahnya. Selain itu, kerabat Yu Mixi juga tidak menyukai keluarganya. Kedua gadis malang itu akhirnya menjadi teman baik. Menghadapi kebaikan Yu Mixi, Guning tergerak. Dia menjelaskan, saya merasa tidak nyaman kemarin, jadi saya tidak datang. Oh, kamu baik-baik saja sekarang? Yu Mixi bertanya. Saya baik-baik saja, jawab Guning. Senang mendengarnya, Yu Mixi merasa lega. Guning memperhatikan mejanya bersih hari ini. Dia segera mengerti bahwa Yu Mixi telah membantu. Dia merasa bersyukur lagi. Saat itu jam 6.50, kelas pertama dimulai. Para siswa seharusnya membaca dengan suara keras, yang membantu mereka mengingat isinya. Guning sedang membaca buku itu dengan tenang. Tak lama kemudian, kepala sekolah datang. Nama kepala sekolahnya adalah Zhang Qiuhua. Dia berusia sekitar 40 tahun, dan merupakan seorang guru yang ketat. Yang terpenting, dia memperlakukan setiap siswa secara setara. Tidak peduli apakah siswa tersebut berasal dari keluarga miskin atau kaya. Guning menyukai guru ini. Zhang Qiuhua berdiri di depan kelas. Saat diumumkan pada Guning, dia terkejut, Guning, keluarlah bersamaku. Kemudian, Zhang Qiuhua keluar dari kelas terlebih dahulu. Bab 15, apakah kamu menyukaiku? Melihat Guning diajak berkumpul oleh Zhang Qiuhua, semua orang memperhatikan. Ada yang bingung, ada pula yang sombong, terutama Xiao Feifei dan teman-temannya. Xiao Feifei yakin kepala sekolah akan menyalahkan Guning atas ketidakhadirannya kemarin. Hanya Guning yang tetap tenang, dan dia tahu maksud sebenarnya dari kepala sekolahnya. Guning. Yu Mixi meneleponnya dengan cemas. Tidak apa-apa. Guning meliriknya untuk menghiburnya. Profesor Zhang, senang bertemu Anda lagi, Guning menyapa Zhang Qiuhua dengan sopan. Guning, ibumu memberitahuku bahwa kamu mengalami kecelakaan mobil, dan memerlukan operasi. Bagaimana kamu bisa baik-baik saja secara tiba-tiba? Zhang Qiuhua bertanya dengan ragu. Kemarin lusa, Gumen baru saja menelepon Zhang Qiuhua dan memahami bahwa Guning terjebak dalam kecelakaan mobil, tetapi Guning muncul seperti biasa di sekolah hari ini, semua orang akan bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Guning memahaminya, jadi dia menjelaskan, saya memang mengalami kecelakaan mobil. Otakku telah rusak dan aku jatuh pingsan. Kata dokter ada kemacetan darah di otak saya dan harus dibersihkan dengan operasi. Namun, saya bangun keesokan harinya, dan kemacetan darahnya hilang. Jadi aku baik-baik saja sekarang. Zhang Qiuhua berpikir itu sangat sulit dipercaya, tapi dia tidak bertanya lebih jauh. Keajaiban bisa saja terjadi. Aku senang kamu baik-baik saja, tapi kamu harus menjaga dirimu sendiri. Jika Anda merasa tidak nyaman, beritahu saya. Sekarang, kamu bisa kembali, kata Zhang Qiuhua. Dia peduli dengan muridnya, apalagi dia baru saja pulih dari kecelakaan mobil. Terima kasih banyak, Guning berterima kasih kepada gurunya, lalu kembali ke kelas. Saat Guning kembali, melihat semua orang yang melihatnya lagi. Mereka semua ingin tahu apakah Zhang Qiuhua telah mengancamnya. Namun, Guning terlihat sama seperti biasanya. Tidak ada yang berbeda. Xiao Feifei dan teman-temannya merasa kesal. Bukankah Zhang Qiuhua mengkritik Guning? Atau, Guning hanya berpura-pura semuanya baik-baik saja? Tepatnya, dia pasti membayangkan pura. Zhang Qiuhua pasti memukulnya dengan keras, tapi Xiao Feifei masih merasa tidak nyaman melihat Guning tidak memasang wajah sedih. Guning, kamu baik-baik saja? Yu Mixi langsung bertanya saat Guning duduk.
Aku baik-baik saja, Guning tersenyum. Yu Mixi merasa lega melihat Guning baik-baik saja. Dia terus membaca ketika Sang Qiuhua masuk. Setelah beberapa saat, Yu Mixi akhirnya menyadari bahwa Guning berbeda, tapi dia tidak tahu mana dan mengapa. Guning, di sisi lain, fokus pada bukunya. Dia membaca dan membalik dengan cepat, mengingat konteksnya dalam pikirannya. Xiao Feifei sesekali memperhatikan Guning. Dia melihat betapa cepatnya Guning membaca buku. Lihatlah Guning, dia sangat pandai berpura-pura. Bagaimana dia bisa membaca sebuah kata dengan membalik begitu cepat? Dan dia bahkan membayangkan pura menjadi murid yang baik. Xiao Feifei berkata pada Yang Yulu. Tepat sekali, dia berpura-pura menjadi murid yang baik. Yang Yulu setuju. Xiao Feifei bermaksud menimbulkan masalah setelah kelas selesai. Yulu, Qingya, izinkan aku menyesuaikan sesuatu. Xiao Feifei memanggil Yang Yulu dan Wu Qingya, tapi suaranya cukup keras sehingga semua orang di kelas dapat mendengarnya dengan jelas. Semua orang langsung mengetahui apa yang akan terjadi selanjutnya, dan mereka memperhatikannya. Tolong beritahu kami. Yang Yulu dan Wu Qingya bekerja sama secara aktif. Saya bertemu seseorang yang terlalu miskin untuk membeli makanan di toko perhiasan kemarin. Dia tidak disukai karena dia tidak punya banyak uang. Dan dia bahkan mengatakan perhiasan orang lain itu palsu. Bukankah dia begitu iri pada orang kaya? Xiao Feifei berbicara dengan Yang Yulu dan Wu Qingya, sambil memperhatikan Guning sepanjang waktu. Tampak jelas bahwa, seseorang, dalam ceritanya adalah Guning. Tidak ada yang meremehkan Xiao Feifei, tapi memandang Guning dengan jijik. Meskipun banyak dari mereka bukan berasal dari keluarga kaya, mereka menjalani kehidupan yang jauh lebih baik daripada Guning. Apalagi tidak ada satupun dari mereka yang berani berjalan di toko perhiasan yang merupakan tempat orang-orang kaya. Tentu saja dia iri pada orang kaya. Yang Yulu dan Wu Qingya merespons dengan sangat baik. Yu Mixi melirik Guning dengan cemas. Dia tahu Guning tidak menyukainya, dan marah pada perilaku orang lain. Terutama Xiao Feifei dan teman-temannya, mereka semua adalah pengganggu. Bukankah toko perhiasan terbuka untuk siapapun? Siapa bilang orang miskin tidak bisa berjalan di toko perhiasan? Dan mengapa seseorang harus membeli sesuatu begitu dia masuk ke toko perhiasan? Tapi Yu Mixi terlalu lemah untuk membantah. Dia hanya menyimpan amarahnya di dalam hati. Ya, menurutku seseorang memang memiliki penampilan yang bagus. Jika dia tidak bisa memecahkan masalah sendiri, dia bisa menjadi sugar daddy. Selama sugar daddy-nya berkenan, dia bisa membenarkannya. Xiao Feifei menambahkan. Mendengar ini, semua orang menatap Guning dengan cara yang aneh, seolah dia telah menjadi seorang sugar daddy. Bahkan Guning sendiri merasa tidak senang sekarang. Dia menatap Xiao Feifei dengan dingin. Yang terakhir langsung merasa terancam. Namun beberapa detik kemudian, Xiao Feifei merasa telah dipermalukan dan kesal. Dia berteriak pada Guning, "Kamu pikir kamu ini apa? Aku tidak sedang membicarakanmu. Jika kamu mau mengakuinya, jadilah tamuku." Oh, sudahkah aku mengakui bahwa kamu sedang membicarakanku? Aku hanya penasaran kenapa kamu terus menatap saat sedang bercerita? Apakah kamu naksir aku? Maaf untuk ikut serta, saya hanya menyukai laki-laki. Guning memasang wajah serius saat dia bercanda. Haha. Hahaha. Semua orang tertawa bahak, yang membuat Xiao Feifei merasa malu. Dia memukul meja dengan suara keras, berteriak pada Guning, "Guning, tutup mulutmu. Anda benar-benar tidak tahu malu. Aku tidak menyukaimu. Jika kamu berani menyatakan lagi, aku akan mencabik-cabik mulutmu." Sambil mengatakan ini, Xiao Feifei sepertinya siap bertarung. "Guning, kamu gadis yang tidak tahu malu, dan menjauhlah dari Feifei." Yang Yulu membantu Xiao Feifei, dan menatap Guning. "Tepat sekali, Guning. Bagaimana kamu bisa begitu tidak tahu malu?" Wu Qingya menyetujuinya dengan wajah jahat. Guning, Yu Mixi bertanya-tanya dengan rasa prihatin, mencoba menghentikan untuk melawan Xiao Feifei. Tapi sebelum dia bisa mengutarakan, Guning menghentikan sekilas. Guning tahu Yu Mixi membujuknya, tapi dia berbeda sekarang. Dia tidak lagi takut pada Xiao Feifei, dan dia ingin mengatasi masalahnya sendiri. Bab 16, kalahkan Xiao Feifei. Dia berharap teman-teman sejatinya akan memahaminya alih-alih mempertanyakan keputusannya. Guning memutuskan untuk berbicara dengan Yu Mixi nanti tentang hal itu.
Ini adalah pertama kalinya Yumixi melihat Guning begitu agresif dan berani. Dia menutup mulutnya dan tetap diam. Menghadapi Xiao Feifei dan kedua pembantunya, Guning tetap tenang. Kalau begitu, beritahu saya mengapa Anda selalu melihat saya saat Anda bercerita? Guning sengaja melakukannya untuk membuat Xiao Feifei kesal. Xiao Feifei segera membantah dengan rasa tidak suka yang sangat besar, karena orang itu adalah kamu. Apakah Anda ingin menyangkalnya? Anda miskin dan berani berjalan di toko perhiasan. Anda tidak mampu membeli apapun di sana, dan Anda iri pada mereka yang mampu. Jika kamu menginginkan sebuah perhiasan, ikuti saranku dan carilah seorang sugar daddy, mungkin sugar daddy-mu. Xiao Feifei tiba-tiba berhenti, karena mulutnya tersangkut segumpal kertas. Bola kertas itu tepat dilempar oleh Guning dengan cepat, keras, dan akurat. Semua orang menjadi bisu karena takjub. Apa? Apa yang telah terjadi? Apakah Guning baru saja melemparkan bola kertas ke mulut Xiao Feifei dari jarak 3 meter? Ya, aku yakin kamu benar. Benar-benar? Itu tidak mungkin benar. Itu pasti suatu kebetulan. Mungkin. Sisanya tetap terdiam. Semua orang kaget, tapi percaya itu hanya kebetulan. Xiao Feifei hampir menelan bola kertas itu, dan merasa jijik. Dia langsung meludahkan bolanya, meraung marah kepada Guning. Dasar jalang. Beraninya kamu. Guning tidak mengatakan sepatah kata pun, tapi mendekati Xiao Feifei langkah demi langkah. Dia menatap lurus ke arah Xiao Feifei, yang membuat Xiao Feifei ketakutan. Guning berjalan ke arah Xiao Feifei dan segera dia berada di depannya. Sebelum Xiao Feifei sempat bereaksi, dia mengangkat tangannya dan menampar wajah Xiao Feifei. Bam! Suara hentakan yang keras. Semua orang sangat terkejut sekarang. Guning mengalahkan Xiao Feifei? Guning tidak hanya memukul Xiao Feifei, dia juga memukulnya dengan kekuatan besar. Xiao Feifei ditampar hingga bisu dengan bekas telapak tangan di wajahnya. Guning, kamu sangat kasar dan tidak baik. Bagaimana kamu bisa memukul Xiao Feifei? Pada saat itu, Yang Chen Jun berargumen, seolah itu semua salah Guning. Semua orang tahu Yang Chen Jun menyukai Xiao Feifei, dan dia akan membelanya tidak peduli apa yang telah dia lakukan. Sayangnya, Xiao Feifei tidak menyukainya. Meskipun Yang Chen Jun tinggi dan tampan, dia berasal dari keluarga biasa. Xiao Feifei tidak akan menyukai anak laki-laki dari keluarga yang jauh lebih miskin darinya. Namun Xiao Feifei menikmati perasaan bahwa dia dilindungi oleh seseorang yang menunjukkan bahwa dia karismatik. Xiao Feifei juga tidak akan menolak Yang Chen Jun. Mungkin Yang Chen Jun masih yakin dia punya peluang, atau dia hanya menikmati pengejaran. Dia tidak pernah menyerah pada Xiao Feifei. Bukankah dia bersikap kasar untuk mempermalukanku? Guning bertanya balik. Tapi dia tidak memukulmu, bantah Yang Chen Jun. Kalau begitu aku bisa mempermalukannya juga? Guning mencibir. Anda. Tiba-tiba, Xiao Feifei berteriak, Guning, beraninya kamu mengalahkanku. Kamu menyebalkan. Xiao Feifei mengumpat pada Guning dan mengangkat tangannya. Sebelum tangannya jatuh, Guning menangkapnya di udara. Semua orang tercengang dengan kecepatan Guning. Dia mampu menangkap tangan Xiao Feifei dengan begitu cepat. Anda. Jika kamu berani menyebutku jalang lagi, aku akan membiarkanmu menderita lebih dari sekedar tamparan. Guning memperingatkan dengan dingin. Xiao Feifei segera merasakan tekanannya. Dia menatap Guning dengan mulut tertutup. Siswa lainnya di kelas tetap diam. Tidak ada yang berani mengucapkan sepatah kata pun. Guning mengendurkan tangan Xiao Feifei, kembali ke tempat duduknya. Setelah beberapa detik, Xiao Feifei menyadari bahwa dia telah dipukul dan dipermalukan oleh Guning. Dia mencoba untuk memenangkan kembali. Guning, apakah kamu ingin lolos begitu saja? Xiao Feifei berteriak lagi. Dia melemparkan sebotol air di mejanya ke kepala Guning. Melihat hal tersebut, hampir semua orang menunggu untuk menyaksikan drama lainnya. Meskipun mereka menganggap Guning berbeda dan menjadi berani serta persuasif, mereka masih meremehkannya. Di mata mereka, tidak peduli bagaimana Guning berubah. Dia tidak dapat mengubah fakta bahwa dia berasal dari keluarga miskin tanpa pengaruh apapun. Adapun Xiao Feifei, dia dilahirkan di keluarga kaya dan berkuasa. Guning pada akhirnya ditakdirkan untuk gagal.
Sangat mudah bagi keluarga Xiao Feifei untuk menghadapi masalah kecil seperti Guning. Jadi, apa yang dilakukan Guning hanya menimbulkan rasa tidak suka. Tanpa diduga, Guning berbalik, memukul balik botol air itu ke arah Xiao Feifei. Botol itu langsung mengenai dahi Xiao Feifei. Dahinya sudah mulai membengkak. Sekali lagi, semua orang takjub. Jika Guning melakukannya secara kebetulan terakhir kali, maka kali ini dia pasti membidik Xiao Feifei. Sekarang, opini semua orang tentang Guning mulai berubah. Dalam waktu singkat, Xiao Feifei berteriak. Feifei, Yang Yulu dan Wuqinya berlari untuk memeriksa cedera Xiao Feifei. Guning, kamu, Yang Chenjun kesal. Dia mengepalkan tinjunya, dan kemungkinan besar akan bertarung dengan Guning. Tepat pada saat itu, kepala sekolah masuk. Apa yang telah terjadi? Kepala sekolah bertanya dengan serius. Melihat kepala sekolah ada di sini, Yang Chenjun segera menjawab, itu Guning. Dia menampar dan memukul Xiao Feifei. Bab 17, tidak takut pada Xiao Feifei. Yang Chenjun ingin melakukan serangan pendahuluan terhadap Guning, tetapi dia lupa bahwa kepala sekolah tidak pernah mengambil kesimpulan tanpa mengetahui semua faktanya. Jadi, kepala sekolah menoleh ke Guning dan bertanya, Guning, bisakah Anda menjelaskan semua itu? Ya, saya akui bahwa saya telah memukul Xiao Feifei, hanya karena dia telah menghina saya terlebih dahulu. Saya pergi ke toko perhiasan kemarin. Saya hanya ingin melihat-lihat, tapi dia mempermalukan saya karena miskin. Dan hari ini, dia meminta saya di depan semua orang, mengatakan bahwa saya perlu menemukan diri saya sebagai seorang sugar daddy. Aku hanya menggunakan segumpal kertas untuk menutup mulut, lalu dia menyebutku jalang. Saya sangat kesal, dan menamparnya. Dia melemparkan udara sambil berjongkok setelah itu. Aku mengangkatnya untuk melindungi diriku sendiri. Tanpa diduga, botol air itu terbang kembali ke sekitarnya, dan mengenai keningnya. Itu saja. Jawab Guning. Dia mengatakan yang sebenarnya, tapi tidak mengatakan bahwa dia sengaja mengarahkan Xiao Feifei untuk memukulnya dengan botol air. Guning berpikir tidak perlu bersembunyi. Kepala sekolah sangat kecewa sekarang. Dia menoleh ke Xiao Feifei, apakah itu benar? Xiao Feifei ingin berdebat, tapi dia takut pada kepala sekolah. Dia tidak mengatakan apapun pada akhirnya, tapi mengerahkan kepalanya. Yang Chenjun, Wuqinya dan Yang Yulu juga tetap diam. Mereka semua tidak ingin mendapat masalah. Sekarang, kepala sekolah tahu apa yang sebenarnya terjadi. Awalnya kesalahan Xiao Feifei karena menghina Guning, lalu kesalahan Guning yang membalas Xiao Feifei. Karena Anda berdua melakukan kesalahan, Anda berdua menerima hukuman atau saling memaafkan. Kamu bisa memilih. Kepala sekolah memutuskan untuk membiarkan mereka membuat pilihan sendiri. Hukuman tidak bisa menyelesaikan setiap masalah. Sikap mereka yang paling penting. Kepala sekolah tidak peduli apakah mereka akan bertengkar lagi, selama mereka tidak bertengkar di sekolah. Guning setuju. Itulah yang dia inginkan. Jadi dia berkata kepada Xiao Feifei dengan santai, Xiao Feifei, kamu boleh memilih. Apapun yang kamu mau. Saya tidak keberatan. Xiao Feifei menganggap itu adalah sebuah tantangan. Dia marah, dan menatap Guning. Xiao Feifei sama sekali tidak akan memaafkan Guning. Dialah yang terluka. Namun, dia juga tidak ingin dihukum. Jadi, meskipun Xiao Feifei kesal, dia harus mengakhirinya. Tapi dia berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia akan mengalahkan Guning suatu hari nanti. Baiklah, Xiao Feifei terluka, dan harus pergi ke rumah sakit sekarang, kata kepala sekolah. Kemudian, ditemani Yang Yulu, Xiao Feifei pergi ke rumah sakit. Yang Chenjun menyoroti Guning sebelum dia kembali ke tempat duduknya. Kelas kedua dimulai. Selami cerita, Rangkulah Pesona, NVLB-N. Hanya ada sedikit orang di luar. Xiao Feifei berkata dengan marah, Guning, ayo pergi dan lihat. Aku pasti akan membayarmu kembali. Tentu saja. Kita harus memberi pelajaran pada Guning, Yang Yulu segera menyetujuinya. Kepala sekolah mengajar matematika. Dia adalah seorang guru yang ketat, dan tidak ada yang berani keluar dari zonasi. Guning juga fokus pada kelasnya. Meskipun dia memiliki mata giok, dia perlu belajar. Untungnya, dia adalah murid yang baik dalam inkarnasi terakhirnya. Tidak sulit baginya untuk belajar.
Sedangkan Yu Mixi, dia masih khawatir sepanjang kelas. Dia merasa sedikit tidak nyaman dengan perubahan Guning, tapi dia lebih khawatir Xiao Feifei akan membalas dendam pada Guning. Akhirnya, kelas selesai. Yu Mixi langsung bertanya pada Guning, "Guning, kamu memiliki hubungan buruk dengan Xiao Feifei. Apakah kamu tidak takut?" Sebelum Yu Mixi selesai, Guning memotongnya. Guning memasang wajah serius. Dia berkata dengan suara rendah, "Mixi, aku tahu kamu peduli padaku, tapi aku hanya ingin sinkronisasi bahwa tetap diam dan lemah tidak akan diterima dalam hal apapun. Aku sudah muak, dan menurutku Xiao Feifei tidak akan mampu menyakitiku. Jika kamu takut padanya, kamu bisa menjauh dariku. Aku tidak akan menyalahkanmu. Jika kamu masih bersedia menjadi temanku, maka biasakanlah perubahanku. Dan saya harap Anda juga bisa berubah. Anda perlu mengatakan tidak pada apapun yang tidak Anda sukai. Anda perlu melawan ketidakadilan. Yang terpenting, Anda harus memperjuangkan apa yang Anda inginkan. Aku tidak akan memaksamu melakukannya. Semua terserah padamu." Guning tidak akan memaksa Yu Mixi untuk berubah. Dia hanya ingin membantu. Apa yang dikatakan Guning benar-benar mengejutkan Yu Mixi. Dia pikir Guning benar. Jika Anda selalu lemah dan pendiam, tidak ada yang akan peduli dengan perasaan Anda yang sebenarnya. Melihat Guning begitu ramah dan percaya diri, Yu Mixi terdorong. Dia juga ingin berubah. Meskipun dia masih takut pada Xiao Feifei, dia tidak mau tinggal diam dan lemah lebih lama lagi. Dia ingin hidup untuk dirinya sendiri. Dia akan mengatakan tidak atas ketidaksukaannya, melawan ketidakadilan, dan memperjuangkan apa yang dia sukai. Yu Mixi memiliki penjelasan di dalam hatinya, tapi dia tidak bisa menahan keraguan pada dirinya sendiri. "Guning, kamu benar. Menjadi lemah dan pendiam tidak akan membantu kita dalam hal apapun. Aku benci dipermalukan lagi. Aku ingin berubah, tapi mampu? Selama Anda mau, Anda pasti bisa," kata Guning. Yu Mixi bertekad sekarang, "Saya akan melakukannya. Mixi, karena kamu adalah temanku, aku berjanji jika kamu membutuhkanku, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkannya. Dan aku benci dikhianati. Tolong beritahu saya secara langsung jika Anda tidak ingin menjadi teman saya, daripada menyakiti saya demi keuntungan." Kata Guning, dijanjikan dan dijanjikan pada saat yang sama. Bab 18, Gu Xiao Xiao. Menghadapi peringatan dan janji Guning, Yu Mixi menjawab dengan jujur, "Guning, saya menghargai persahabatan kita." Ya, meskipun Yu Mixi menegaskan dirinya sendiri, dia tahu apa itu kesetiaan. Begitu dia mengambil seseorang sebagai temannya, dia tidak akan bisa bertahan hidup. "Bagus, aku percaya padamu," Guning tersenyum ringan. Untuk kali ini, Guning dengan tulus menganggap Yu Mixi sebagai temannya. Tidak mudah bagi Guning untuk mempercayai seseorang, tetapi selama dia memutuskan untuk mempercayainya, dia akan serius berspekulasi. Guning tentu saja tidak akan menceritakan semuanya kepada temannya, tapi dia juga tidak akan menyakiti temannya. Dia selalu bersedia membantu temannya. Pagi ini, Xiao Feifei, Yang Yulu, Wu Qingye dan Yang Chengjun semuanya menatap Guning dengan kebencian. Guning tahu Xiao Feifei tidak akan menyerah, tapi dia tidak takut sama sekali. Dia berbeda sekarang. Setelah mereka menyelesaikan kelas pagi, Guning dan Yu Mixi meninggalkan kelas. Mereka langsung menuju kantin. Untungnya, Xiao Feifei tidak menemukan masalah apapun bagi mereka. Tapi begitu Guning keluar dari gedung pengajaran, dia dihentikan oleh seorang gadis. Gadis itu adalah Gu Xiao Xiao, sepupu Guning, yang merupakan salah satu penyebab kematian Guning. Meskipun Gu Xiao Xiao tidak secantik Guning, ia memiliki fitur yang bagus, jika tidak, Qin Sheng tidak akan jatuh cinta padanya. Terlebih lagi, Gu Xiao Xiao berasal dari keluarga kaya. Meskipun keluarga Qin memiliki kekuasaan dan sejumlah uang, itu tidak cukup. Mereka membutuhkan lebih banyak uang untuk mencapai tujuan mereka. "Guning, aku tidak mengira kamu bisa selamat." Mata Gu Xiao Xiao penuh kebencian dan ketidakbaikan. Dia mengalami mimpi buruk selama 2 hari setelah menyaksikan kecelakaan mobil. Namun ketika dia mendengar berita dari Qin Sheng pagi ini bahwa Guning selamat, kebenciannya semakin dalam. Dia mengalami mimpi buruk selama 2 hari, sementara Guning baik-baik saja dan sehat. Gu Xiao Xiao tidak tahan dengan kenyataan ini. Gu Xiao Xiao adalah gadis egois yang hanya peduli pada dirinya sendiri.
Di matanya, itu semua salah Guning. Jika aku benar-benar mati karena kecelakaan mobil itu, apakah kamu tidak takut aku akan menemukanmu sebagai hantu? Guning menatap Gu Xiaoxiao dengan senyuman palsu di wajahnya. Guning tahu Gu Xiaoxiao pasti ketakutan, dan mengalami 2 hari yang mengerikan karena kecelakaan mobil. Tentu saja, Gu Xiaoxiao tidak merasa bersalah sama sekali. Dia hanya takut. Kamu, wajah Gu Xiaoxiao berubah. Tampaknya Guning telah mencapai sasarannya. Meskipun Gu Xiaoxiao kesal, dia tidak ingin menyebutkan kecelakaan mobil itu lagi. Guning, Qin Sheng tidak pernah menyukaimu. Kamu bukan lagi pacarnya. Jadi tolong menjauhlah darinya. Dan jangan mempermalukan dirimu sendiri. Gu Xiaoxiao berkata pada Guning. Gu Xiaoxiao merasa bangga seolah-olah dialah pemenangnya. Dia hanya ingin menyakiti Guning. Dia ingin melihat Guning sedih dan sengsara. Sayangnya, Guning sudah berubah. Dia tidak akan terluka, tapi malah merasa jijik. Dan di mata Guning, Gu Xiaoxiao hanyalah lelucon. Saya sama sekali tidak ingin anak laki-laki seburuk dia. Hanya gadis sepertimu yang akan membuat sketsa menarik. Menjijikkan, bantah Guning. Apa? Gu Xiaoxiao terkejut. Dia tidak percaya apa yang baru saja dia dengar dari Guning. Dia bilang dia tidak menyukai Qin Sheng, dan bahkan membuat sketsa buruk? Gu Xiaoxiao tidak akan mempercayainya. Guning pasti berpura-pura tidak peduli. Gu Xiaoxiao menjawab setelahnya, Guning, teruslah berbohong pada dirimu sendiri. Apakah kamu benar-benar berpikir aku akan mempercayaimu? Percaya atau tidak, aku tidak peduli. Guning tidak peduli dengan Gu Xiaoxiao. Lalu, dia langsung pergi. Anda. Gu Xiaoxiao merasa kesal. Dia ingin menangkap Guning dan membantah, tetapi harus menyerah karena dia sedang menunggu Qin Sheng. Setelah beberapa saat, Gu Xiaoxiao tiba-tiba menyadari bahwa Guning sedikit berbeda sekarang. Di masa lalu, Guning tidak akan pernah membantah. Namun, dia sangat agresif sekarang. Apakah kepribadiannya berubah setelah kecelakaan mobil? Saat mereka pergi, Yu Mixi memandang Guning sesekali. Sepertinya dia ingin mengatakan sesuatu. Katakan saja padaku apa yang ingin kamu katakan, tanya Guning terlebih dahulu. Meskipun Guning sebenarnya tahu apa yang ingin diketahui Yu Mixi, dia tetap bermaksud membiarkan Yu Mixi bertanya sendiri. Setelah beberapa detik, Yu Mixi tidak mau bertanya, Guning, apakah kamu benar-benar bersama Qin Sheng? Di luar imajinasi Yu Mixi bahwa Qin Sheng akan bersama Guning. Keduanya berasal dari latar belakang yang sangat berbeda. Yu Mixi penasaran. Agak. Gu Xiaoxiao ingin mempermalukanku, jadi dia membiarkan Qin Sheng mengejarku, lalu mencampakkanku setelah 2 bulan. Dia hanya ingin melihatku menjadi lelucon. Jadi menurutku aku tidak benar-benar bersamanya. Guning tidak bersembunyi. Dia mengatakan yang sebenarnya. Apa? Yu Mixi terkejut. Kemudian dia merasa sedih pada Guning, mereka hanyalah sekelompok pengganggu. Bagaimana mereka bisa melakukan itu padamu? Yu Mixi merasa kasihan pada Guning, dan juga merasa bersalah karena dia tidak bisa melakukan apapun untuk temannya. Tidak apa-apa. Itu cerita lama. Aku baik-baik saja sekarang, Guning menghibur Yu Mixi. Yu Mixi melihat ke arah Guning, memastikan dia benar-benar baik. Lalu Yu Mixi merasa lebih baik. Apakah dia memanfaatkanmu? Yu Mixi bertanya kemudian. Tidak. Kami bahkan tidak berjalan bergandengan tangan, jawab Guning. Ya, mereka bahkan belum berjalan beriringan, apalagi perilaku mesra lainnya. Mengungkap yang tidak dikenal, melepaskan yang tak terbayangkan. Qin Sheng tidak pernah menyukai Guning. Hubungan mereka hanyalah sebuah permainan. Qin Sheng tidak akan pernah menyentuh Guning. Bagus, Yu Mixi merasa lega. Guning tersenyum, tapi tidak menjelaskan lebih jauh. Dia pikir Yu Mixi adalah teman yang baik. Ketika mereka akhirnya sampai di kantin, Yu Mixi pergi untuk mengambil makanan, tapi meminta Guning untuk tetap di kursinya. Guning tahu Yu Mixi ingin memberikannya makan siang kalau dia mau makan roti balok seperti biasa. Tapi Guning menolak. Bab 19, Penghinaan dari Chen Xiao. Makanan ini untukku. Izinkan saya memberitahu Anda sebuah rahasia. Saya telah mengambil sejumlah uang di jalan. Dikatakan bahwa Anda harus membagi uang yang Anda ambil secara tidak sengaja dengan orang lain,
atau Anda akan mendapat nasib buruk. Guning berbohong kepada Yumixi dengan alasan lama yang sama. Benar-benar? Itu hebat. Maka kali ini ada padamu. Aku akan mentraktirmu makan siang ini. Yumixi tidak menolak kali ini. Dia juga pernah mendengar pepatah lama. Kantin itu memiliki 2 lantai. Lantai pertama untuk umum, menyediakan makanan murah dan tidak enak. Makanan dibuat dalam jumlah besar setiap saat. Rasa bukanlah prioritas utama, yang penting makanannya dimasak. Lantai 2 adalah tempat makan pribadi. Anda dapat memesan apapun yang Anda inginkan terlebih dahulu, lalu juru masak akan memasakkannya untuk Anda satu persatu. Oleh karena itu, harganya jauh lebih tinggi. Jika Anda makan di kafetaria umum, 10 yuan sudah cukup. Namun, jika Anda makan di kafetaria pribadi, 100 yuan saja tidak cukup. Jadi ketika Guning melamar makan di lantai 2, Yumixi langsung menolak. Guning tidak mau mendengarkannya, dan langsung berjalan ke lantai 2. Yumixi kemudian harus menindaklanjutinya. Meski jumlah siswa di kantin swasta tidak sebanyak siswa di kantin umum, namun lantai 2 paling banyak terisi, karena banyak anak-anak kaya. Saat Guning kedua dan temannya naik ke atas, suara wanita yang tidak ramah terdengar, "Wah, bukankah ini Guning dari kelas 4? Bukankah dia murid miskin yang terkenal? Kenapa dia ada di sini?" Guning sebenarnya tidak terkenal sama sekali. Hanya teman sekelasnya atau teman Gu Xiaoxiao dan Qin Sheng yang mengenalnya. Gadis itu telah menyebutkan bahwa Guning berasal dari kelas 4, yang berarti dia bukan teman sekelas Guning. Gadis itu juga bukan kenalan Qin Sheng. Guning yakin dia pasti teman Gu Xiaoxiao. Guning tidak punya niat untuk membantah. Dia melihat ke arah gadis itu. Gadis itu adalah teman baik Gu Xiaoxiao. Namanya Chen Xiao. Dia adalah senior dari kelas 2. Chen Xiao juga lahir di keluarga kaya. Ayahnya, yang memiliki aset puluhan juta, adalah seorang direktur sebuah perusahaan real estate terkenal. Perusahaan tempat ayah Chen Xiao bekerja sama erat dengan perusahaan tempat ayah Gu Xiaoxiao bekerja. Mereka sering berkumpul bersama. Chen Xiao dan Gu Xiaoxiao menjadi teman baik secara alami. Chen Xiao juga tahu apa yang terjadi antara Guning dan Qin Sheng. Namun, Gu Xiaoxiao dan Qin Sheng memintanya untuk merahasiakan kebenarannya, jadi dia tidak pernah memberitahu siapapun. Guning hanya meliriknya, lalu mengabaikannya. Dia pergi ke meja kosong bersama Yumixi, mulai memesan. Guning mengabaikan Chen Xiao, tetapi di mata Chen Xiao, Guning adalah seorang pengecut. Dia terbiasa menertawakan Guning sepanjang waktu, dan Guning tidak pernah membantahnya. "Saya pikir dia mungkin mengambil uang di jalan," seorang gadis yang duduk di samping Chen Xiao menambahkan. Mereka tidak pernah melewatkan kesempatan untuk mengolok-olok Guning. Yumixi, di sisi lain, terkejut karena gadis itu mengetahui faktanya. Melihat wajah Yumixi, Guning tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Tak lama kemudian, Guning telah menyelesaikan pesanan mereka. Itu adalah makanan terbaik yang pernah mereka makan di sekolah selama bertahun-tahun. "Guning, bukankah ini keterlaluan?" Yumixi bertanya. Mereka telah menghabiskan hampir 200 yuan. Jika mereka makan di kafetaria umum, 200 yuan cukup untuk seminggu. "Jangan khawatir, tidak apa-apa," jawab Guning. Yumixi lalu menutup mulutnya. "Oh, coba kulihat apa yang kalian berdua miliki, gadis kecil malang hari ini." Chen Xiao berdiri, berjalan menuju Guning. Dia berasumsi Guning dan Yumixi pasti terlalu miskin untuk memiliki sesuatu yang bagus. Hanya gadis-gadis kaya yang bosan yang senang mengolok-olok orang lain. Saat Chen Xiao datang, Guning menyimpan tagihannya. Dia berdiri dan pergi ke juru masak. Guning langsung mengabaikan Chen Xiao lagi. Chen Xiao tidak senang. Dia mengulurkan tangan untuk mengambil tagihan itu. Namun, Guning tidak mengizinkannya melakukan itu. Guning menjauh sedikit. Chen Xiao hanya mengambil udara. Dia merasa malu, meneriaki Guning setelahnya, "Guning, beraninya kamu melarikan diri." Suara marah Chen Xiao menarik perhatian banyak siswa. Guning mengabaikan Chen Xiao sebelumnya karena dia tidak ingin mendapat masalah, tapi sekarang masalah menemukannya, Guning memutuskan untuk menghadapinya. Dia berhenti, menatap lurus ke arah Chen Xiao, "Kenapa tidak?" Chen Xiao tiba-tiba menjadi bisu. Dia tidak menyangka Guning akan membantah.
Di mata Chen Xiao, Guning hanyalah seorang gadis malang yang lemah dan sengsara. Dia bisa menindas Guning kapanpun dan dimanapun dia mau. Tapi sekarang semuanya berbeda. Guning bahkan membantahnya di depan semua orang. Chen Xiao merasa malu. Guning, kamu tahu kamu adalah gadis malang dan tidak punya hak untuk melawanku. Apa salahnya aku menjadi gadis malang? Itu bukan urusanmu. Kamu tidak punya hak untuk menghalangi jalanku. Guning berdebat lagi. Dia tidak pernah menyukai Chen Xiao. Kamu, Chen Xiao kesal. Sebenarnya Chen Xiao tidak punya hak untuk menghalangi orang lain. Sekarang, semua penonton percaya Chen Xiao telah mempermalukan dirinya sendiri. Di tengah ketidaksukaan semua orang, Chen Xiao sangat kesal. Dia tahu dia tidak berhak menghalangi Guning, tapi dia sudah terbiasa mengolok-olok Guning. Chen Xiao tidak bisa menerima kenyataan bahwa Guning menentangnya. Oleh karena itu, Chen Xiao tidak menyerah. Guning, tahukah kamu ibumu hamil sebelum menikah? Kamu hanyalah tanpa ayah. Bab 20, Pukul Chen Xiao. Bam. Sebelum Chen Xiao bisa menyelesaikannya, wajahnya ditampar dengan keras. Kali ini jauh lebih berat dari sebelumnya di wajah Xiao Feifei. Apa yang dikatakan Chen Xiao benar-benar membuat Guning kesal. Chen Xiao tidak hanya mempermalukan Guning, tetapi juga mempermalukan ibunya, yang benar-benar tidak dapat dipertahankan. Chen Xiao menjadi bodoh, dan tiba-tiba tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Di luar imajinasinya, Guning berani memukulnya. Semua orang juga kaget dengan apa yang terjadi, tapi tidak ada yang tidak setuju. Meskipun beberapa dari mereka tidak menyukai Guning ketika mengetahui latar belakangnya, mereka semua percaya bahwa mempermalukan Guning dengan cara seperti itu adalah tindakan yang tidak sopan. Tidak semua orang akan mengolok-olok penderitaan orang lain. Guning, beraninya kamu memukulku. Chen Xiao akhirnya menyadari apa yang didapatnya. Dia mengangkat tangannya, mencoba mengalahkan Guning. Namun, begitu dia mengangkat tangannya, dia ditangkap erat oleh Guning. Chen Xiao langsung kesakitan, tapi tidak bisa melarikan diri. Guning, lepaskan aku. Wajah Chen Xiao berubah karena kesakitan. Guning tidak membiarkannya pergi. Dia menatap Chen Xiao dengan dingin. Pandangannya seperti pedang es di leher Chen Xiao. Chen Xiao langsung merasa terancam dengan kengerian di wajahnya. Chen Xiao bahkan gemetar di bawah tekanan Guning. Semua orang juga tercengang dengan kekuatan Guning. Kafetaria pribadi tiba-tiba sepi seperti kematian. Guning membuka mulutnya, Chen Xiao, kurasa aku tidak pernah menyakitimu. Kenapa kamu tidak bisa berhenti melakukan ini padaku? Apakah kamu benar-benar berpikir aku akan membiarkanmu lolos begitu saja ketika kamu telah mempermalukan ibuku di depan wajahku? Lalu, Guning membuang Chen Xiao dengan tangannya. Chen Xiao tercapai dan hampir terjatuh. Gadis yang bersama Chen Xiao tidak berani mengucapkan kata pun. Chen Xiao sendiri masih shock. Di saat yang sama, Gu Xiao dan teman-temannya baru saja muncul di lantai 2. Mereka melihat adanya kerumunan orang di perpisahan, dan rasa penasaran. Mereka berjalan mendekat, lalu menemukan Guning dan Chen Xiao berada di tengah keramaian. Gu Xiao segera menerobos ke tengah. Ada bekas telapak tangan merah yang bengkak di pipi Chen Xiao. Gu Xiao langsung marah. Xiao, apa yang terjadi? Chen Xiao mendengar suara Gu Xiao, lalu kembali sadar. Meskipun dia takut pada Guning sekarang, dia sangat marah. Tapi Chen Xiao tidak tahu harus berkata apa sekarang, dia hanya menatap Guning dengan marah, yang merupakan jawaban atas pertanyaan Gu Xiao. Saat ini, Gu Xiao tahu Guning telah memukul Chen Xiao. Dia merasa sulit untuk percaya bahwa Guning telah melakukan itu. Tapi dia langsung berteriak pada Guning, Guning, beraninya kamu memukul Xiao? Apakah kamu tidak marah? Apa? Guning memukul Chen Xiao? Itu konyol. Seorang anak laki-laki bernama Zhang Yiming, yang bersama Qin Zheng, tiba-tiba berkata dengan suara keras. Dia tidak percaya itu faktanya. Tepatnya, mereka semua tahu gadis seperti apa Guning itu. Guning selalu lemah, pendiam, berkoar-koar, dan tidak pernah berani berdebat dengan orang lain. Tidak mungkin Guning memukul Chen Xiao. Memang benar. Saya juga tidak mempercayainya, anak laki-laki lain bernama Fu Mingliang menyetujuinya. Sementara Qin Zheng mempercayainya. Ya, aku memang memukul Chen Xiao, lalu kenapa? Guning mengaku di depan semua orang, lalu dia menoleh ke Gu Xiao, itu bukan urusanmu.
Mendengar ini, Zhang Yiming dan Fu Mingliang sama-sama tercengang. Apa? Dia benar-benar memukul Chen Xiao? Bagaimana mungkin? Kamu, Gu Xiao Xiao kesal. Dia marah karena Guning berani-berani melakukannya di depan umum. Xiao adalah temanku, itu urusanku. Wow! Guning mencibir, jadi, apa yang akan kamu lakukan? Anda harus membayar atas apa yang telah Anda lakukan. Kamu bisa membenturkan kepalamu ke tanah sebanyak 10 kali, atau membiarkan Xiao memukul wajahmu sebanyak 10 kali, kata Gu Xiao Xiao dengan nada tidak ramah. Semua orang menahan nafas setelah itu. 10 kali? Gu Xiao Xiao sangat berdarah dingin. Chen Xiaolah yang pertama kali mempermalukan Guning. Tiba-tiba, semua orang mempunyai pendapat berbeda tentang Gu Xiao Xiao. Qin Zheng dan teman-temannya juga mengerutkan kening karena ketidakpuasan. Mereka juga menganggap ini sudah terlalu berakhir. Namun, Qin Zheng masih ingat apa yang telah dilakukan Guning di pagi hari ini, jadi dia tidak menghentikan Gu Xiao Xiao. Sedangkan Zhang Yiming dan Fu Mingliang, keduanya kurang simpatik. Mereka semua datang untuk bersenang-senang. Selain itu, mereka juga penasaran dengan apa yang akan dilakukan Guning selanjutnya setelah dia memukul Chen Xiao. Oh, Guning, ini kamu lagi. Kenapa semua orang ingin menyusahkanmu? Kamu tertidur. Sebelum Guning bisa mengucapkan kata pun, suara wanita terdengar lebih dulu dengan cara yang ironis, tapi tanpa rasa kasar. Guning tahu siapa gadis ini ketika dia mendengar suaranya. Itu pasti Chu Peihan. Memang benar, itu adalah Chu Peihan. Chu Peihan berjalan mendekat dengan tangan di saku, seperti penjahat. Semua orang segera menjauh dan membiarkannya lewat. Mereka sepertinya takut padanya. Chu Peihan adalah gadis nakal yang terkenal di sekolah mereka. Dia ahli dalam pertarungan, jadi tidak ada yang berani mengganggunya. Apalagi Gu Xiao Xiao dan Chen Xiao rela menjauh dari Chu Peihan. Jadi, ketika Chu Peihan muncul, Gu Xiao Xiao dan Chen Xiao langsung menegaskan suara mereka. Qin Zheng, Zhang Yiming dan Fu Mingliang tidak takut pada Chu Peihan, mereka tahu Chu Peihan berasal dari keluarga yang kuat, dan biasanya tidak akan melawannya. Meskipun Qin Zheng telah dipermalukan oleh Chu Peihan pagi ini dan membencinya, dia tidak ingin bertengkar dengannya.